Bagian 1. Perawakannya kecil. Sekuntum bunga merah yang elok melekat di sanggulnya. Senyum yang menyilaukan mata. Ia berdiri di pintu masuk. Sinar setengah gelap. Bentuk badannya nampak jelas dikelilingi cahaya lampu dari belakang. Itulah rupanya gambaran yang terus hidup di ingatannya. Di ingatan bekas suamiku. Barangkali gambaran itu berkelebihan. Barangkali itu cuma hayalan, bahwa aku yang dikenangnya itu menyuntingkan bunga merah di sanggulku. Mungkin cuma pelukisan yang sebenarnya terkait di hatinya saja. Tetapi juga mungkin benar begitu. Aku memang biasa menyuntingkan bunga di sanggulku. Tetapi keseringannya bunga kuning, cempaka kuning yang harum wanginya. Tidak sendirian aku begitu. Waktu itu, banyak wanita Bandung menyukai hal seperti itu. Bahwa kebiasaan itu menjadi perhatian banyak lelaki. Mungkin yang pasti, kebiasaan menyuntingkan bunga di sanggul menjadi mode yang ramai waktu itu. Aku pun bersolek di depan kaca dengan menyisipkan bunga cempaka kuning di sanggulku dengan tiada bosan. Bahwa badanku ramping waktu itu benar. Dan aku tidak pernah mempunyai badan berat. Bahwa aku mendapat pujian karena raut mukaku, mataku, rambutku, potongan badanku, sedikitnya begitulah di waktu mudaku. Aku masih ingat. Memang begitu pengalamanku. Terus terang, itulah pula rupanya yang menyebabkan aku sewaktu muda tidak jauh dari rezeki. Alhamdulillah, aku patut mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Besar. Dan sekarang tentang pengalamanku dengannya. Dengan seorang yang dianggap sebagai mementingkan segi membangkitkan semangat dan solidaritas bangsa untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Apa yang sebenarnya kita cita-citakan bersama, yakni kemerdekaan bagi seluruh bangsa kita. Di balik itu, ia pun adalah seseorang yang sangat penuh romantika, dan aku mengikutinya, melayaninya, mengemongnya, berusaha keras menyenangkannya, meluluskan keinginan-keinginannya. Tetapi pada satu saat, setelah aku mengantarnya sampai di gerbang, apa yang jadi cita-citanya, berpisahlah kami. Karena aku berpegang pada sesuatu yang berbenturan dengan keinginannya. Ia pun melanjutkan perjuangannya seperti yang tetap aku doakan. Aku tidak pernah berhenti dengan mendoakannya. Bagian 2. Aku masih ingat bagaimana pada mulanya ia, Kusno, atau Soekarno itu sampai di rumah kami. Suamiku Sanusi menerima sepucuk surat dari Pak H.O.S. Cokro Aminoto yang menceritakan bahwa anaknya, atau lebih tepat menantunya, akan bersekolah di Bandung dan meminta agar kami mencarikan sebuah pemondokan baginya. Di mana kira-kira kita bisa tempatkan dia? Tanya suamiku. Di rumah siapa ya? Aku pun tidak bisa memberikan jawaban dengan segera. Pada si A, tidak ada kamar kosong. Pada si B, sudah penuh. Pada si C, rumahnya terlalu reot dan kecil. Pada si D, terlalu jauh dari dagu. Pada si D, terlalu jauh ke dagu, tempat ia bersekolah nanti. Tak ada yang kudapatkan. Entahlah, kataku. Barangkali pada Mang Bajuri. Tak mungkin padanya, kata suamiku, Kang Uci. Tidak pantas, terlalu sempit-sempit kamarnya, dan tak ada kamar kosong, begitu penuh sudah. Lalu Kang Uci berkata, bagaimana kalau di rumah kita ini saja? Berikan kamar yang di depan. Cukup? Sejenak aku diam. Tetapi kemudian aku berkata, susah, kita mesti melayaninya dengan istimewa, dan student lagi. Tentu bakal banyak temannya, dan student lagi. Aku ulang. Mengapa? Tak jadi soal ya student. Malahan bakal jadi kebanggaan kita. Seorang student tinggal di rumah kita, kata suamiku.
Ah, berat, kataku. Memang, aku merasa berat. Melayani seorang student bukan sembarang pekerjaan. Segalanya mesti istimewa. Tidak, kata Kang Uci, sambil membuka helai surat. Bacalah saja surat ini. Maka ia pun membaca. Carikan yang sederhana saja. Apa artinya ini? Kan bisa kita tarik kesimpulan, ia bukan orang yang harus dimanja. Dan memang, ia bukan orang macam begitu. Bukankah kamu sendiri sudah melihatnya tempo hari? Benar, di mataku juga ia bukan seorang yang harus dimanja. Tetapi pada saat-saat itu, aku masih merasa keberatan juga untuk menerimanya di rumah kami. Namun akhirnya, kami mendapatkan kesepakatan bahwa untuk sementara bisalah kami tempatkan dia di kamar depan, sambil mencari tempat yang lebih pantas, rumah yang lebih memadai, dan yang lebih disukainya. Bagian 3. Yang kami tunggu-tunggu muncul diantar oleh suamiku yang menjemputnya di stasiun. Ia mengenakan peci beludru hitam kebanggaannya, pakaian putih-putih. Cukupan tinggi badannya, ganteng, anak muda yang bersolek, perlente. Di atas segalanya, aku sudah terpengaruh oleh cerita orang sebelum ini bahwa ia pemuda harapan bangsa di hari depan. Ia cakap berpidato, penerus Bapak Cokro. Aku sendiri pernah menyaksikannya 1 kali berpidato. Dahulu di Surabaya, waktu aku dibawa oleh suamiku ke kota itu. Aku masih berada di ambang pintu, di dalam. Tetapi sudah kudengar bahwa ia menanyakan nyonya rumah. Waktu aku muncul, aku diperkenalkan oleh suamiku kepadanya, dan aku menyambutnya dengan senang. Aku mesti menempatkan ia di kamar yang pantas. Bukankah ia student? Tetapi semestinya lah ia menerima apa adanya. Benar suamiku termasuk orang kaya, punya perusahaan bahan bangunan, menjual kayu, kapur, semen, dan gudang beras, dan lain-lain. Menjual kayu, kapur, semen, punya gudang beras, dan lain-lain. Tetapi kami tidak termasuk yang tersebut keluarga yang kaya raya, dan rumah kami bukan rumah gedongan yang istimewa. Sejak bertemu dan bersalaman, pemuda itu sudah menyenangkan. Ia gampang bergaul dan mau menerima apa yang aku hidangkan dengan roman muka yang menggembirakan. Aku persilakan dia masuk di kamar depan yang telah kubereskan. Setelah itu, percakapan pun menghidupi rumah kami. Ia benar-benar orang periang, jauh periang dibandingkan dengan suamiku. Waktu kami membicarakan tempat lain yang mesti kita cari baginya, tempat yang lebih pantas, yang bisa lebih menyenangkannya, ia malahan berkata, "Saya mau di sini saja. Sudah senang di sini. Tak usah mencari tempat yang lain." Mendengar itu, malahan aku yang jadi tidak karuan. Jadinya, bebanku bertambah. Tapi sudahlah, tambah 1 orang lagi, tak apalah. Aku pun senang. Aku pun sudah biasa melayani banyak orang. Kang Uci juga sudah biasa membawa orang banyak ke rumah, terutama kalau ada pertemuan Sarekat Islam, dan aku yang melayani segalanya. Sampai menutup meja pun, aku yang melakukan. Bagian 4. Sejak kedatangan Kusno, begitulah aku. Siapa mahasiswa yang menumpang itu? Rumah kami menjadi jauh lebih ramai dikunjungi orang, terutama kaum muda yang berdatangan. Kusno, yang oleh teman-temannya dipanggil Soekarno, cepat mempunyai banyak teman. Dan nyata, ia menjadi perhatian banyak kawannya karena kecakapannya berbicara, kecakapan menjelaskan pikiran-pikirannya dengan mudah. Kejadian ini menyebabkan aku sibuk, lebih sibuk dari biasa. Aku pun senang melayani banyak orang. Hidup jadi bergairah. Untuk itu, Kang Uci tidak menambah biaya. Tetapi, aku sendiri mempunyai uang, hasil jual beli kain batik, hasil menjahit kutang,
dan pakaian anak-anak dan perempuan, hasil jual beli mebel, hasil penjualan bedak kecantikan, lulur, dan jamu-jamu yang kubuat sendiri, dan rezeki lainnya. Pendeknya, waktu itu aku tidak mengeluh soal uang. Juga tidak karena banyak orang yang datang dan makan di rumah. Yang jadi soal bagiku adalah justru mengenai suamiku sendiri, Kang Uci. Ia masih juga tetap suka sering keluar rumah. Cuma pada hari-hari pertama kedatangan Kusno, ia nampak tertarik oleh hubungannya dengan student itu. Tetapi barangkali karena usianya yang jauh juga lebih lanjut daripadaku, ia tidak lama terpikat oleh Kusno. Lewat sembahyang Isya, ia sudah biasa siap untuk meninggalkan rumah, pergi entah kepada kawannya, entah ke rumah Haji Adnan, sahabat dekat kami, entah ke tempat hiburan yang menyenangkan, entah ke tempat biliar yang waktu itu menjadi tempat berkumpul kaum lelaki yang lanjut usia dan bosan di rumah. Sekarang lebih sulit bagiku untuk menahan suamiku karena kesempatan bicara panjang dengannya jarang ada. Begitu banyak orang di rumah kalau siang hari, sedang malam hari ia biasa cepat-cepat menghilang dan baru kembali kalau malam sudah larut, dan aku sudah tidak bernafsu lagi untuk menegurnya. Biarlah ia mendapatkan kesenangannya sendiri, pikirku. Bagian 5. Pada suatu ketika, Kusno pergi menjemput istrinya, Utari, putri Pak Cokro, di Surabaya. Dan waktu mereka datang, tentu saja kami tempatkan Utari di kamar Kusno. Tetapi pada satu malam, waktu kami berdua di kamar tengah, sedang Utari bermain dengan seorang kawannya, dan kemenakan Kang Uci yang juga tinggal di rumah kami, Kusno bicara terus terang kepadaku, menjelaskan bahwa ia belum berhubungan sebagai suami istri dengan Utari, dan meminta agar Utari ditempatkan di tempat lain, di kamar tidur kemenakan suamiku. Mengapa ia berani berterus terang begitu kepadaku? Mengapa kepadaku? Rupanya, Kusno membujuk Utari seperti yang diinginkannya, sehingga pada suatu hari Utari meminta kepadaku agar ia ditempatkan di kamar yang bersebelahan dengan kamarku. Aku pun tidak melarangnya, susah melarangnya, dimanapun boleh, kataku. Silakan sesukamu. Lagi pula, memang seringkali Utari meski tidur di kamar lain, karena Kusno setiap hari menerima banyak teman di kamarnya, dan seringkali sampai-sampai teman-temannya itu tidur di kamarnya. Aku menyaksikan bagaimana hubungan Kusno dengan Utari, dan pada suatu hari, waktu Kusno bercerita tentang hubungannya dengan istrinya itu, aku tidak kaget. Hubungan kami tidak beda seperti adik dan kakak, dan tidak lebih dari itu, kata Kusno. Aku diam mendengarkannya. Memang begitulah nampaknya. Yang seorang ke kanan, yang seorang ke kiri. Yang seorang sibuk membaca, belajar dengan tekun, yang seorang main seimbang, atau main lompat-lompatan di halaman. Terlalu berjauhan dunia mereka, pikirku. Kami tidur berdampingan di satu tempat tidur, kata Kusno. Tetapi secara jasmani dan rohani, kami sebagai kakak beradik. Tidak lebih daripada sebagai kakak dan adik. Aku diam mendengarnya, tetapi semua mencoba memberi nasihat agar hubungan mereka diperbaiki. Baru beberapa bulan saja Kusno tinggal di rumah kami, pada suatu hari, di tengah suasana yang tambah hari tambah gerah di luar rumah disebabkan keadaan politik, muncul pegawai pos membawa telegram yang ditujukan kepada Soekarno. Berita jelek. Pak Cokro ditangkap, kata Kusno waktu selesai membaca kertas biru itu. Ditangkap? Apa sebabnya? Tak jelas. Tentu soal politik. Dalam keadaan seperti ini, tentu bisa macam-macam dituduhkan kepadanya, kata Kang Uci. Pasti beliau dikenakan tuduhan yang bukan-bukan, kata Kusno. Tetapi apa? Tanyaku keheranan. Kalaupun tak ada kesalahannya, pemerintah macam begini bisa saja menangkapnya, kata Kusno. Tentu saja bisa.
kata Kang Uci membenarkan. Ia pun maklum, kekuasaan pemerintah di Belanda begitu kejam, sedang suasana di tengah masyarakat tambah menggelisahkan. Pemogokan terjadi di mana-mana, aksi-aksi kaum buruh perkebunan terjadi di mana-mana. Buruh-buruh kereta api sudah menunjukkan keinginannya yang sesungguhnya, dan baru-baru ini soal pemogokan di Garut ditulis orang di koran-koran. Tetapi biarkanlah, kata Kusno sambil mengepal-ngepalkan tinjunya. Biarkan bagaimana? Tanyaku tidak paham. Biarkan Belanda-Belanda itu jadi pusing sendiri. Kita harus terus meningkatkan kegiatan kita. Aku mengerti, kita tidak mengerti dengan ucapannya. Apalagi menyebutkan kata kita. Sebab aku tidak berbuat banyak selain menampung dan melayani pemuda-pemuda yang sedang bersemangat itu. Sekarang bagaimana? Tanya Kang Uci. Jelas, jawab Kusno. Aku mesti pergi. Kemana? Tanya Utari gugup. Ke Surabaya tentunya, kata Kusno sambil menatapnya. Aku pergi sebentar, katanya kemudian dengan tergesa. Mau kemana? Menemui teman-teman, katanya sambil mengenakan sepatu dan pergi. Sekembalinya ia bercerita bahwa ia telah mendengar banyak tentang kejadian penangkapan Pak Cokro itu. Gila Belanda-Belanda itu, katanya penuh kejengkelan kepahitan. Katanya Belanda menggedor rumah Pak Cokro di tengah malam buta dan menggiring Pak Cokro dengan ujung bayonet di dalam tahanan. Dia tidak mendapat kesempatan untuk mengatur keluarga yang dicintainya. Dalam keadaan yang begitu, susah lagi di rumahnya. Apa tuduhannya, kata orang, kata Kang Uci. Biasa, para pembesar seperti berkeyakinan benar bahwa pemogokan di Garut itu dipupuk oleh SI, dan SI bagi mereka identik dengan Pak Cokro. Beberapa saat kami berdiam diri, terpukau oleh keheranan, campur keraguan, dan kewaswasan. Kus mesti pergi ke sana secepatnya, katanya. Kasihan mereka yang di Surabaya. Mengapa mesti kamu? Apakah yang di Surabaya tidak cukup? Tanya Kang Uci. Ini kewajiban saya, tegasnya. Ia mengulurkan tangannya pada waktu saya memerlukan rumah. Sekarang saya harus berbuat baik. Sekarang saya harus berbuat baik pula kepada mereka. Mengejar kehidupan sendiri, sementara orang yang sudah diakui keluarga berada dalam kesusahan, bukan cara kita. Ia mengulurkan tangannya pada waktu saya memerlukan rumah. Sekarang, saya harus berbuat baik pula kepada mereka, mengejar kehidupan sendiri. Sementara, orang yang sudah diakui sebagai keluarga berada dalam kesusahan, bukan cara kita. Aku diam membenarkan, memuji pikirannya. Tetapi kemudian aku bertanya juga, untuk berapa lama kamu akan pergi? Entahlah, belum bisa aku tahu dari sekarang. Mungkin untuk lama, mungkin untuk sebentar. Tetapi, bukanlah kamu dikirim ke Bandung untuk menyelesaikan sekolahmu, untuk menjadi insinyur? Tanyaku dengan beberapa pikiran lain. Antaranya, suatu harapan paling sedikitnya nanti ia akan kembali ke sekolah di Dago itu. Sebab perasaanku menyebutkan betapa pentingnya ia menjadi insinyur. Orang yang begitu pintar pantas jadi insinyur. Jangan hanya orang bule saja yang jadi insinyur. Dan bukankah itu tujuan utama ia datang di Bandung? Tujuan itu tidak boleh kandas. Rupanya, Kusno mengerti maksudku. Tiada lain yang kuharapkan selain bahwa ia dalam beberapa tahun ini belajar keras dan kelak menjadi insinyur, orang pintar yang bakal jadi kebanggaan banyak orang. Percakapan ini terjadi di dapur waktu aku menyediakan kopi tubruk kesukaannya. Ku sadar betapa pentingnya sekolah, katanya. Tetapi saya sadar pula betapa pentingnya menolong keluarga Pak Cokro, mertua saya. Saya adalah anaknya yang mertua. Sambungnya lagi, yang membuat hatiku meleleh. Saya harus berbakti kepada orang yang saya puja. Benar, aku pun hormat kepadanya. Aku pun memujanya. Suamiku pun tidak akan diam. Semua tidak akan diam. Dalam pada itu, aku masih juga ingin mau menyambung. Tetapi,
Anaknya yang di Surabaya tidak memintanya dengan tegas, juga istrinya tidak. Tetapi itu tidak aku ucapkan. Aku merasa di dalam hati aku mesti pergi, katanya. Sudahlah, pikirku. Kalau dirinya sudah merasa begitu, sebaiknya jangan ditahan-tahan. Dia menambahkan, penangkapan terhadap Pak Cokro tidak terduga-duga, secara mendadak sekali. Dan mereka sekarang sedang berada dalam kesulitan uang. Aku mesti menolongnya. Selesai pembicaraan kami dengan keputusan bahwa Kusno akan pergi ke Surabaya, ia pergi ke sekolah, memberitahukan maksudnya. Sekembali ia dari Dago, aku masih sempat menanyakan pada kata gurunya. Sekembali ia dari Dago, aku masih sempat menanyakan apa kata guru-gurunya. Kusno menjelaskan, Profesor Klopper menunjukkan penyesalan bahwa ia harus meninggalkan sekolah, tetapi ia teguh pada pendiriannya. Ia harus bersedia membantu orang yang pernah menolongnya dan mendidiknya pada waktu ia memerlukannya. Itulah yang dimaksudkannya dengan gotong royong, saling membantu. Esok harinya, Kusno dengan membawa segala barangnya pergi ke Surabaya. Buku-bukunya pun diangkutnya. Maklumlah, ia tidak tahu untuk berapa lama ia akan berada di sana. Mungkin untuk sebentar, tetapi mungkin juga untuk selama-lamanya. Utari sementara itu ditinggalkannya karena kalaupun ia pergi, ia tidak akan bisa berbuat banyak di sana. Lagi pula, ia sedang sekolah. Kusno menitipkannya kepadaku dan aku berjanji akan menjaganya. Kami mengantarkannya ke stasiun, dan sebelum ia naik ke dalam kereta api, suamiku masih sempat menyampaikan kata-kata yang sesuai dengan isi hatiku, yakni menunjukkan harapan agar segalanya beres kembali di Surabaya, dan Kusno kembali melanjutkan sekolah di Dago. Mudah-mudahan begitu, sambut Kusno sambil bersalaman. Aku membulatkan harapanku akan terjadi begitu akan terjadi begitu. Aku membulatkan harapanku akan terjadi begitu. Aku kasihan kepada anak muda yang punya bakat begitu besar itu. Waktu itu, suamiku sempat menitipkan sehelai amplop berisi sumbangan untuk keluarga Pak Cokro dan menyisipkan beberapa buah uang logam untuk Kusno sendiri bekal di jalan. 7. Setelah 7 bulan dalam penjara, Pak Cokro dibebaskan kembali di bulan April 1922. Dan di bulan Juli, waktu mulai tahun pelajaran baru, Kusno kembali muncul di depan rumah kami. Setelah ia beberapa bulan mengalami bekerja di stasiun kereta api di Surabaya, ia datang kembali di Bandung untuk melanjutkan sekolahnya. Dengan semangat baru, dengan halaman cerita baru, ia kembali mendampingi Utari. Tetapi, seketika itu juga, nampak mereka tidak bisa lama bersama-sama. Dan pada satu saat Kusno meminta pendapatku bagaimana menyelesaikan persoalan mereka berdua. Kikuk bagiku, sangat kikuk. Aku pun mengalami kawin muda sebelum dengan Sanusi. Aku bisa merasakan bagaimana hubungan suami istri yang tidak didasari rasa cinta, serasa kosong. Kusno menceritakan isi hatinya kepadaku mengenai Utari. Aku berusaha keras mengingatkannya bahwa segala usaha harus ditempuh untuk melestarikan hubungan mereka. Terutama harus ingat bahwa Utari adalah putri Pak Cokro. Aku menutup-nutupi pengalamanku sendiri. Untuk beberapa minggu, keadaan tenang di antara kedua orang itu berjalan bersama waktu. Sampai pada satu saat Utari jatuh sakit, dan aku sibuk, risau, kalau-kalau sakitnya berkepanjangan. Pada kesempatan itu, aku melihat Kusno sibuk juga merawatnya. Berkali-kali, ia melap tubuhnya yang panas dengan alkohol. Dari ujung kepala sampai ke ujung jari kakinya, ia nampak menaruh sayang kepadanya. Tetapi sayang sebagai kakak kepada adiknya. Tetapi sayang sebagai kakak kepada adiknya, kata Kusno menerangkan lagi kepadaku pada satu malam setelah Utari sembuh. Kami sudah berterus terang satu sama lain, kata Kusno, bahwa antara kami berdua tidak ada rasa cinta sebagai antara laki-laki dan darah yang biasanya. Dan dia tidak membenciku, juga aku tidak membencinya, kata Kusno. Tetapi bagaimana kami melanjutkan hubungan kami dalam keadaan begini?
Ini bukan perkawinan yang biasa, tidak lahir dari perasaan cinta mencintai antara lelaki dan perempuan. Tidak ada birahi, katanya. Aku maklum, tetapi tentu aku tidak bisa berkata apa-apa. Tidaklah pantas aku mengiyakan pertanyaan, tidaklah pantas aku mengiyakan pernyataan-pernyataan Kusno, sekalipun aku bisa memaklumi perasaannya, juga perasaan Utari. Dalam pada itu, aku bisa merasakan perkembangan perhatian Kusno kepadaku dari hari ke hari. Ia adalah pemuda yang bersemangat, penuh gairah, tetapi ia seperti tidak mendapat tempat berteduh setelah tetapi ia seperti tidak mendapat tempat berteduh setelah kecapean di bawah naungan Utari, padahal ia memperlakukannya. Jadinya ia seperti beristirahat di bawah naungan. Jadinya ia seperti beristirahat di bawah naunganku sepulang memusatkan pikiran-pikirannya di sekolah atau di tempat-tempat bermusyawarah atau berdebat di rumah Dr. Cipto atau di rumah Doris Baker atau di tempat-tempat lain. Ia seperti mencari suatu tempat yang menyamankannya setelah ia bekerja keras. Dan itu seperti tidak bisa ia mendapatkannya pada Utari. Dalam kesempatan berduaan dengan aku, Kusno pernah mencurahkan pikirannya dan perasaannya mengenai istri yang diidam-idamkannya. Ia harus merupakan perpaduan dari seorang ibu, kekasih, dan seorang kawan, katanya kepadaku. Siapa kiranya yang bisa memenuhi syarat-syarat seperti itu baginya? Nampaknya Utari bukan orangnya. Apakah aku yang dimaksudkannya? Tidak ada pikiran seujung rambut pun begitu kepadaku. Tak ada pikiran seujung rambut pun begitu padaku. Lagi pula, aku sudah jadi milik Kang Uci. Tetapi, mengapa sinar matanya begitu berapi? Kalau menatapku di hari-hari belakangan ini, mengapa ia seperti Mengapa ia seperti terhibur olehku? Apakah karena aku sudah biasa menegurnya dengan kata-kata Sunda yang lembut? Apakah karena pelayananku menyiapkan kopi tubruk setiap pagi baginya? Atau karena seringnya aku menemaninya di malam hari waktu ia membaca di tengah rumah dan aku tak jauh daripadanya menjahit kutang atau menyiapkan makanan untuk hari esok? Aku sendiri tidak punya pikiran lain selain daripada melayaninya dan menghiburnya. Ia pemuda yang pantas untuk mendapat pujian dan penghargaan, pikirku. Sementara itu, Kusno sering kelihatan murung dan waktu aku tanyakan kepadanya apa yang dipikirkannya, nyatanya adalah persoalan Utari itu juga. Saya sudah mengambil keputusan, katanya kemudian. Saya akan kembalikan Utari kepada orang tuanya dengan baik-baik. Aku diam beberapa saat, karena aku sudah tahu gelagatnya sejak beberapa waktu yang lalu. Saya sudah bicara dengan Utari tentang ini sungguh-sungguh, tambahnya. Ia pun menyetujuinya. Sungguh, aku merasa sedih mendengarnya. Tetapi, apa yang bisa aku katakan lagi? Yang jadi pikiran bagiku dan sepantasnya pula aku terangkan kepada Kusno ialah apa akan jadinya nanti hubungan antara Kusno dengan Pak Cokro. Saya akan bisa melaksanakannya dengan tidak perlu menyinggung kehormatan Pak Cokro, katanya. Kamu yakin begitu? Tanyaku. Saya yakin, justru karena Pak Cokro yang saya hadapi, katanya sambil menatap. Saya kenal baik Pak Cokro, beliau orang bijaksana, dan pasti bisa menerima alasan-alasan yang kami utarakan kepadanya. Tentang itu, percakapan pun tidak diperpanjang lagi, dan tidak beberapa lama setelah itu, Kusno dan Utari minta diri untuk pergi ke Surabaya. Dalam kesempatan itu, tidak disebutkan apa yang akan mereka lakukan di Surabaya. Baik Kusno maupun Utari tidak menyebut-nyebut soal perceraian. Kami pun tidak menyinggungnya, sekalipun kami tahu apa yang akan terjadi. Waktu aku akan berpisah dengan Utari, aku sempat mencium pipinya dengan hati yang luluh. Sebab aku tahu kemungkinan besar ia tidak akan kembali ke rumah kami. Selamat jalan, nak, kataku perlahan-lahan. Utari pun rupanya bisa merasakan apa yang ada dalam hatiku. Dan ia pun merundukkan mukanya terharu sedih. 8.
Kusno telah kembali dari Surabaya. Perceraian antara dia dan Utari telah terjadi. Diceritakannya juga kepadaku bahwa Pak Cokro mengerti sampai mesti terjadi hal itu. Dan ia tidak menjadi marah karenanya. Pak Cokro tetap menganggap Kusno sebagai anaknya. Katanya sebagai anak didiknya dan sebaliknya. Kusno menganggap seluruh keluarga Pak Cokro sebagai keluarganya yang terdekat. Dalam pada itu, aku sama sekali tidak mengira bahwa peristiwa ini akan disambung dengan kejadian lain yang akan membelit aku. Hari yang satu diganti dengan hari yang lain. Aku melayani anak muda itu setiap pagi dengan menyediakan kopi tubruk dan sarapannya. Malam hari seringkali kami berduaan. Dengan tidak terasa saat-saat sepi telah direnggut oleh lautan asmara yang menjalar dan naik jadi pasang, serta kami dengan tiada sadar telah tenggelam karenanya. Sampai pada satu saat Kusno merayu aku, dan aku pun peka. Aku pun terdiri dari darah dan daging, manusia biasa yang luluh oleh kesepian dan musnah oleh pijar sinar cinta yang meluap. Aku cinta kepadamu, katanya. Aku tidak menjawab. Semua sempat sempat menahan nafas, menahan perasaanku, dan lalu aku melepaskan diriku dari pelukannya. Aku sadar, dan kemudian aku berbuat apa saja, menyibukkan diriku, menjauhkan diri dari bahaya yang lebih besar. Aku saksikan ketidakpuasan pemuda yang bersemangat itu, tetapi aku masih mampu menahan diri dari langkah yang lebih jauh. Namun dengan itu, sadarlah aku sudah bahwa benih telah tumbuh dan tinggallah kami yang harus pandai memilih. 9. Sejak kemarin, teman-teman sudah ramai membicarakan rapat radikal konsentrasi yang akan diadakan di lapangan terbuka. Semua sudah membayangkan bahwa dalam kesempatan itu akan berkumpul ribuan orang. Benar pula terkaan orang. Pada waktunya, masa rakyat menghitam di lapangan terbuka itu. Pada waktunya masa rakyat menghitam di lapangan terbuka itu. Ini adalah rapat raksasa yang diorganisasi oleh semua organisasi kebangsaan. Wakil-wakil dari setiap partai hadir dan mereka berkumpul bersama untuk satu tujuan, yaitu mengumandangkan protes bersama atas berbagai kejadian penekanan pihak pemerintah atas hasrat rakyat. Saatnya tiba. Rapat itu dibuka kira-kira pukul 10 waktu matahari sudah memancar. Seorang demi seorang pemimpin organisasi naik panggung dan menyampaikan isi hati dan pikirannya. Riuh pun menggaduh dan tepuk tangan menggema waktu ribuan orang yang hadir itu merasa isi hati mereka tersalurkan lewat para pembicara. Polisi di mana-mana, di setiap sudut, di dekat panggung. Dan di tengah-tengah masa itu berselinapan mata-mata, cecunguk-cecunguk yang biasa membuat laporan untuk pihak yang berkuasa. Aku duduk tidak jauh dari panggung. Dekatku berdiri Kang Uci dan teman-temannya. Tiba-tiba, Kusno yang berdiri tidak jauh dari kursiku, berdiri dan minta diberi kesempatan berbicara. Sebentar panitia berunding. Rupanya tak ada rencana untuk pidato Soekarno. Tetapi tidak lama kemudian Kusno dipersilahkan dan ia naik panggung. Ia bersikap seperti yang pernah aku saksikan waktu ia berpidato di Surabaya. Ia naik panggung dengan tenang, tersenyum, dan menatapkan mukanya ke depan, ke tempat yang dekat, lalu ke tempat yang jauh. Ia seperti berbicara dengan semua. Sedikit pun ia tidak menunjukkan rasa takutnya. Padahal ia pun tahu di sekelilingnya bertebaran polisi rahasia Belanda dan di depannya sekali berdiri seorang polisi bermuka merah berbadan besar
berkulit putih. Ia yang mendapat julukan singa podium itu berpidato dengan penuh semangat, seperti biasa kalau bicara di tengah ruangan rumah. Kali ini dengan suara yang lebih lantang, lebih keras. Ia mengadakan perbandingan dengan gunung kelut yang meledak karena tidak mendapat jalan keluar. Padahal kekuatan di dalam sudah bertumpuk dan bertumpuk. Kekuatan-kekuatan itu terpendam, katanya, dan tidak mendapatkan jalan keluar. Maka meledaklah gunung itu. Riuh pun gemuruh menggema kemana-mana. Begitu juga kejadian itu bisa jadi dengan kita, katanya lagi menegaskan. Dengan gerakan kebangsaan kita, kalau Belanda tetap menutup mulut kita dan tidak diperbolehkan untuk mencari jalan keluar bagi perasaan-perasaan kita yang sudah begini penuh, sambil memalangkan tangan kanannya di depan lehernya. Maka saudara-saudara, nyonya-nyonya, dan tuan-tuan, suatu saat akan terjadi pula ledakan dengan kita. Ger, di mana terdengar gemuruh menyambutnya. Dan manakala perasaan kita meletus, sambungnya, Den Haag akan terbang ke udara. Dengan ini, saya menantang pemerintah kolonial yang membendung perasaan kita. Ger lagi, disambung tepuk tangan yang gemuruh di mana-mana. Apa gunanya kita puluhan ribu banyaknya berkumpul di sini jikalau yang kita kerjakan hanya menghasilkan petisi, teriaknya. Mengapa kita selalu merendah diri memohon kepada pemerintah untuk meminta kebaikan hatinya supaya mendirikan sebuah sekolah untuk kita? Bukankah itu suatu politik berlutut? Bukankah itu suatu politik memohon dengan menandatangani yang dipertuan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dengan memakai dasi hitam menerima delegasi yang membungkuk-bungkuk dan menunjukkan penghargaan kepadanya dan menyerahkan kepada pertimbangannya suatu petisi. Dan menunjukkan penghargaan kepadanya dan menyerahkan kepada pertimbangannya suatu petisi. Kita merendah diri memohon ini, memohon itu. Inilah kata-kata yang selalu dipakai oleh pemimpin-pemimpin kita. Sampai sekarang kita tidak pernah menjadi penyerang. Gerakan kita bukan gerakan yang mendesak, melainkan gerakan kita adalah gerakan yang meminta-minta. Tak satu pun yang pernah diberikannya karena kasihan. Marilah kita sekarang menjalankan politik percaya kepada diri sendiri dengan tidak mengemis-ngemis. Hayo, kita berhenti mengemis. Sebaliknya, hayo, kita berteriak. Tuan imperialis, inilah yang kami tuntut. Rupanya, kepala polisi Bandung Haine sangat marah mendengar Kusno mengucapkan kata-kata itu. Polisi-polisi yang lainnya pun menjadi ribut, riuh di berbagai pojok, sambil menyikut ke kiri, ke kanan. Haine yang sudah menjadi merah mukanya karena terik matahari dan terbakar oleh pidato Kusno, melompat ke atas panggung dan menarik Kusno. Ia lalu berteriak juga sambil menatap kepada ketua rapat. Saya stop pertemuan ini. Habis, tamat, selesai. Tuan-tuan semua bubar, semua pulang, keluar. Aku jadi cemas bercampur bangga. Apa akan terjadi? Pikirku. Sekarang barangkali saatnya baginya dia akan ditangkap. Ribut sebentar terjadi antara yang berdiri di panggung dan polisi yang menahannya untuk terus berbicara. Beberapa kita dilepaskan lagi oleh Soekarno dan tepuk tangan dan siulan keras bersuit di mana-mana. Kemudian turunlah singa podium itu. Ketua panitia sebentar berbicara di panggung menenangkan massa dan setelah itu rapat pun ditutup. Tentu saja penutupan rapat itu pun menimbulkan gemuruh yang tak menentu. Tapi bagaimanapun nampak-nampaknya, legalah sedikit hati orang-orang yang berdesakan itu. Di dekatku, Kusno sempat bicara perlahan-lahan. Sebenarnya, aku datang kemari untuk mendengarkan saja. Tetapi, aku tiba-tiba terdesak oleh perasaanku. Aku ingin berpidato. Aku ingin benar menyampaikan pikiranku kepada mereka yang berjubel itu. Sudahlah, kataku menenangkan. Sekarang, sudahlah. Toh, sudah berjalan dengan baik. Tentu ada ekornya, kata Kusno kemudian. Sudahlah, tak perlu kus pikirkan.
kataku. Aku membesarkan hatinya. Kalaupun ada ekornya, hadapi saja dengan berani. Tentu, katanya bersemangat. Esok harinya, aku dengarkan cerita Kusno bahwa ia telah dipanggil oleh Profesor Klopper, Rektor THS, sekolah tingginya. Pada mulanya, agak keras juga Profesor Klopper itu memberi peringatan. Katanya bahwa kalau Soekarno mau melanjutkan sekolahnya di Dago itu, dia harus tekun pada studinya. Saya tidak keberatan seorang mahasiswa mempunyai cita-cita politik, katanya seperti diulang oleh Kusno. Akan tetapi haruslah diingat bahwa ia pertama-tama harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang mahasiswa. Ditambahkannya bahwa Kusno harus berjanji mulai hari itu ia tidak akan ikut campur lagi dengan politik. Dan apa katamu? Tanya pada Kusno. Kus tak berdusta kepada Profesor Klopper. Saya terangkan persoalannya dengan jujur. Saya berkata, Profesor, apa yang saya janjikan ialah bahwa saya tidak akan melalaikan pelajaran-pelajaran yang Profesor berikan dalam kuliah. Itu saja. Pintar juga dia, pikirku. Sejenak setelah itu, Kusno menyambung bahwa ia berjanji akan menyediakan waktu lebih banyak untuk studinya. Syukurlah, pikirku. Hatiku berkata, janganlah sekali-kali studinya terganggu. Profesor Klopper menambahkan lagi pertanyaannya, apakah kata-kataku itu bisa dipegangnya, yaitu bahwa aku akan berhenti berpidato dalam rapat umum selama masih bersekolah di sekolahnya. Apa jawabmu? Tanyaku. Aku iakan, kata Kusno. Aku berjanji, Profesor bisa memegang ucapan saya yang sungguh-sungguh. Sepuluh. Keadaan kehidupan sedang sangat tidak menyenangkan. Terasanya susah sekali mendapatkan uang. Kami sendiri merasakannya. Tetapi kami berusaha keras tidak mengurangi makanan, sekalipun teman-teman Kang Uci dan Kusno yang berkunjung ke rumah tidak berkurang jumlahnya. Penghasilan Kang Uci berkurang. Juga penghasilanku pribadi mengecil. Hasil kerajinan tanganku tidak banyak yang menerima karena seret penjualannya. Sampai-sampai jamu dan bedak yang kubuat pun berkurang pembelinya. Terpaksa aku menjual gelang dan kalung. Itu pun dengan harga murah. Surat-surat kabar nasional ramai membeberkan daya upaya perusahaan-perusahaan swasta Eropa menekan pemerintah dan pemerintah menekan kaum buruh. Sebab itu, muncul keresahan di tengah-tengah kaum buruh di mana-mana. Dalam pada itu, pergerakan nasional makin radikal. Pemogokan-pemogokan terjadi di mana-mana, dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan. Sewaktu itu pula muncul pergerakan yang bersifat non-koperasi. Di tengah kehidupan pahit, begitu aku dibuat pusing lagi oleh ocehan-ocehan famili Kang Uci, ipar-iparnya, bibi-bibinya, ocehan mereka itu sampai di telingaku. Juga di telinga Kang Uci, ada-ada saja yang diomongkannya, yang bagaimanapun juga menyebabkan ketentraman rumah tangga kami terganggu. Aku dianggap mereka memeras Kang Uci. Aku diumpat seolah-olah apa-apa yang kupakai, gelang, kalung emas, cincin berlian, adalah jerih payah suamiku yang aku peras. Inggit tega, kata mereka. Padahal, semua itu adalah hasil usaha dan kerjaku sendiri. Sejak aku kawin dengan Kang Uci, aku sudah punya pegangan bahwa kalau kita ingin merasa bebas dan leluasa bergerak serta tidak tertekan oleh laki-laki kita mesti bisa berdiri sendiri, pandai kerja, dan mendapatkan uang sendiri. Aku berusaha keras untuk bisa hidup begitu, tetapi ocehan orang tidak urung tak berhenti. Ditambah lagi dengan bisik-bisik tentang hubunganku dengan pemuda yang menumpang di rumah kami. Mendengar itu, aku menjadi merasa kisruh. Benar, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tetapi inginnya aku ditolong supaya aku jangan sampai berbuat lebih jauh. Tetapi ini malahan aku merasa didorong-dorong justru untuk melampiaskan hawa nafsu. Sangat menjengkelkan. Sehingga pada satu saat karena jengkelnya
aku ajak suamiku pergi menghadap kepada orang tuanya, kepada mertuaku, untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Di depan mertuaku yang laki-laki, aku berani berkata, "Bapak, kalau begini terus, saya serahkan Kang Uci kembali kepada Bapak. Inilah maksud kami datang menghadap kepada Bapak." Mertuaku nyatanya ada di pihak aku, dan ia berhasil meredakan keadaan. Untuk beberapa lama, ocehan orang itu tidak terdengar lagi.